Perkenalkan, saya Suwil Roida dari SMA Negeri 1 Batu. Hari ini, Senin 23 November 2020, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Baik, ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, walaupun di rumah, ya alhamdulillah. Walaupun di rumah saja tetap semangat ya. Walaupun hanya ketemu lewat layar monitor. Nah, insya Allah tahun depan kita sudah bisa ketemu secara tatap muka secara langsung ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan salah satu memimpin berdoa terlebih dahulu. Persiapan. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan belajar bab 2, yaitu tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, 1. Melalui pengamatan terhadap perilaku konsumen dan produsen, Anda mampu menjelaskan masalah pokok ekonomi dengan benar. 2. Dengan membaca teks tentang sistem ekonomi, Anda mampu membedakan ciri-ciri sistem ekonomi dengan tepat. 3. Melalui diskusi, Anda mampu menjelaskan dampak positif dan negatif sistem demokrasi ekonomi dengan benar. Ya, subtopik kita pada bab 2 ada masalah ekonomi, yang kedua ada sistem ekonomi, yang ketiga ada sistem ekonomi di Indonesia. Oke, sebelum memulai pelajaran, coba kalian lihat, cermati video berikut ini. Selain makanan, minuman untuk berlebaran di rumah juga harus disiapkan dong. Yang praktis-praktis aja deh. Kayak minuman rasa buah apel ini nih. Gak perlu repot-repot bikin, tinggal minum aja. Bahannya pakai buah apel asli loh, bukan sekedar perasa buah. Pemanisnya juga pakai gula asli, bukan pemanis buatan. Kalau nggak percaya, langsung saja ikut Unyil ke pabriknya di Batu, Jawa Timur. Yuk, kita kemon! Ini dia buah apel yang mau kita buat jadi minuman. Jenis apel yang dipakai adalah apel mana lagi dan apel anak. Selain karena kandungan airnya tinggi, jenis apel ini mudah dijumpai di Kota Batu. Apel-apelnya sudah dibawa ke pabrik. Sekarang kita cuci bersih dulu yuk. Setelah bersih, kita pindahkan apel ke mesin penggiling melalui konveyor ini. Dalam satu hari, pabrik ini bisa memproses hingga 150 kg apel. Wah, sudah mulai kegiling tuh apelnya. Mesin ini akan memisahkan ampas dan sari apel secara otomatis. Ampas apelnya nggak dibuang kok, tapi dibuat jadi olahan lain, seperti jenang apel. Di tangki mixing inilah gula, sari apel, dan air dicampur dan dimasak pada suhu 75 derajat Celcius. Kalau sudah masak, sari apel dialirkan ke tangki pasteurisasi dan dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama 20 menit. Biar bakteri-bakterinya pada mati. Proses inilah yang bikin minuman kemasan ini bisa bertahan sampai 1 tahun. Selain itu, mesin ini juga dilengkapi sinar UV untuk membunuh bakteri yang masih menempel pada kemasannya. Gak cuma apel, ada varian rasa lain seperti jambu, sirsak, dan leci. Lebaran di rumah jadi gak ngebosenin kan? Baik, itu tadi videonya. Jelas apa tidak videonya? Jelas. Bu. Ya. Nah, tadi di dalam video tadi kira-kira ada kegiatan apa saja ya? Produksi. Ya, produksi. Terus yang di terakhir tadi, anak kecil tadi?
Konsumsi. Ya, jadi ada kegiatan produksi dan konsumsi. Nah, dalam video tadi ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu ada dua. Yang pertama, permasalahan ekonomi klasik. Yang kedua, permasalahan ekonomi modern. Baik, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada masalah ekonomi klasik. Nah, pada tahun 1870 berkembang teori aliran klasik yang dipelopori oleh Adam Smith. Nah, menurut aliran klasik, ada 3 kegiatan yang dilakukan guna mencukupi kebutuhan. Nah, ini ya, ini namanya Adam Smith. Nah, sebenarnya teori klasik ini tidak hanya Adam Smith saja, tapi ada David Ricardo dan John Stuart Mill. Tapi yang sebagai pelopor itu adalah Adam Smith, ya. Oke, masalah ekonomi klasik ini merupakan masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang yang paling sederhana. Nah, mari kita lihat apa saja kegiatan yang dilakukan menurut teori ekonomi klasik. Oke, ini ya. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ini gambar apa ya? Ada yang tahu kira-kira gambar apa ini? Kegiatan apa ini kalau dihubungkan tadi dengan video Produksi. tadi? Ya, ini adalah kegiatan produksi. Nah, ini salah satu masalah ekonomi klasik yang pertama, yaitu produksi. Ada yang tahu apa itu produksi? Menghasilkan suatu barang. Iya, produksi ini adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang. Nah, masalah produksi ini merupakan permasalahan ekonomi yang berhubungan dengan produksi barang. Misalnya, cara memproduksi barang, jenis barang yang akan diproduksi, dan pihak yang akan mengkonsumsi barang tersebut. Dan juga penggunaan sumber daya secara efisien. Ini yang berhubungan dengan masalah produksi. Berikutnya, ekonomi klasik yang kedua, kalau dari gambar itu ada yang bisa menyebutkan? Distribusi. Iya, distribusi ya. Distribusi apa? Distribusi? Menyalurkan barang Kegiatan menyalurkan barang dari dari produsen produsen ke konsumen. Ya, jadi distribusi ini adalah penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Nah, masalah distribusi ini yang harus diperhatikan adalah apakah barang dan jasa yang sudah dihasilkan tadi bisa sampai ke tangan konsumen dengan cara yang tepat. Nah, jalur distribusi panjang itu kan juga akan mempengaruhi akan menjadikan harga barang tersebut mahal ya. Contohnya misalkan Bintang belanja di Shopee. Nah, kalau misalkan di Shopee terus dari Jakarta, nah itu kan pakai ongkir. Nah, otomatis kan akan menambah menambah harga barang ya. Misalkan harga barangnya 100, ongkirnya 40.000. Nah, jadi Bintang harus membayar sejumlah 140.000. Nah, nanti kalau misalkan masih satu kota, misalkan dari Malang, nah beda lagi ongkirnya ya. Kalau dari Malang kan lebih murah, 9.000. Jadi jarak jauh dekat itu juga akan mempengaruhi harga barang tersebut ya. Itu masalah distribusi. Berikutnya ekonomi klasik yang ketiga, kan tadi ada 3 ya kegiatannya. Oke, nah apa itu kalau masalah ekonomi klasik yang ketiga? Kalau dilihat dari gambar tersebut? Konsumsi. Iya, konsumsi ya. Itu sudah kita lakukan sehari-hari. Nah, konsumsi ini tidak hanya makan ya.
Oke, jadi masalah konsumsi ini adalah apa? Konsumsi itu apa? Kegiatan menggunakan barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Iya, jadi konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau mengurangi nilai guna suatu barang ya. Masalah konsumsi ini berkaitan dengan pertanyaan apakah barang dan jasa yang sudah dihasilkan benar-benar dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang memerlukan ya. Karena kan bisa saja harganya mahal, jadi masyarakat tidak mampu untuk membeli ya. Atau ada juga barang tersebut tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah itu ya tadi, jadi ada 3 kegiatan menurut ekonomi klasik. Yang pertama ada produksi, kedua distribusi, dan ketiga konsumsi. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah permasalahan ekonomi modern. Permasalahan ekonomi modern ini juga ada 3. Yang pertama adalah what. What adalah barang apa yang akan diproduksi. Yang kedua ada how, bagaimana barang tersebut diproduksi. Yang ketiga ada for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi dari permasalahan what dulu. Kira-kira ada yang tahu what ini berkaitan dengan apa ya? What adalah barang apa yang akan diproduksi. Kira-kira menurut kalian kaitannya dengan apa? Ada yang tahu? Pengalokasian sumber daya yang langka di antara berbagai alternatif penggunaan. Iya, jadi what ini berkaitan dengan yang pertama, jenis, jumlah, kapan barang tersebut diproduksi. Itu berkaitan, itu adalah masalah what. Dan juga betul yang disebutkan Khairunisa tadi ya, jadi berkaitan dengan pengalokasian sumber daya. Nah, jadi seorang produsen itu sebelum memproduksi barang, dia harus memperhatikan atau harus mengalokasikan sumber-sumber daya tersebut secara efisien ya. Terus juga harus mengenali pasarnya. Kira-kira nanti barang yang saya produksi ini untuk siapa? Nah, itu juga harus diperhatikan atau direncanakan oleh seorang produsen. Itu tentang what ya. Berikutnya bagaimana atau how, bagaimana barang tersebut diproduksi. Ada yang tahu kira-kira ini berkaitan dengan apa ya? How ini? Teknologi Barang dan atau jasa. Ya, berkaitan dengan penggunaan faktor-faktor produksi atau teknologi apa yang digunakan untuk produksi barang tersebut ya. Jadi yang pertama berkaitan dengan teknik produksi yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut, dan yang kedua manakah teknik produksi yang paling efisien ya. Jadi namanya produsen kan kita harus bisa mengalokasikan sumber-sumber daya yang dimiliki untuk memproduksi barang dan jasa ini secara efisien ya. Nah, faktor-faktor apa saja yang diperhatikan pada saat memproduksi barang tersebut yang harus diperhatikan oleh produsen? Yang pertama ada pilihan kombinasi sumber daya yang digunakan, yaitu penggunaan sumber daya ada alam, manusia, dan modal. Terus yang kedua ada perencanaan proses produksi. Nah, ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan maksimal dan biaya yang minimal. Yang ketiga, penentuan teknologi yang digunakan. Nah, ini nanti mau padat modal ataukah padat karya. Kalau padat karya itu seperti apa? Ada yang tahu? Padat karya?
lebih banyak menggunakan apa? Tenaga manusia ya. Ya. Kalau padat modal lebih banyak menggunakan Tenaga mesin. Ya, kalau padat modal itu lebih ke penggunaan mesin ya. Ya, terus yang keempat ada pertimbangan faktor eksternal. Nah, seperti ada harga, inflasi, dan kurs valuta asing. Nah, itu ya. Misalkan ini saya contohkan, penggunaan sebidang tanah untuk lahan pertanian padi harus memperhatikan bagaimana proses produksi tersebut dilakukan. Terus yang kedua, apakah lebih banyak menggunakan mesin atau menggunakan tenaga kerja manusia. Terus yang ketiga, bagaimana kombinasinya penggunaan bibit dan pupuk yang paling optimal. Terus yang keempat, serta teknik tanamnya yang baik agar kesuburan tanah tidak berkurang. Itu contohnya ya. Oke, berikutnya yang ketiga, untuk siapa atau for whom barang tersebut diproduksi. Nah, ini berkaitan dengan apa? Ada yang tahu? For whom? Jadi tadi setelah ada barang apa yang diproduksi, terus yang kedua ada cara memproduksi, terus yang ketiga untuk siapa. Nah, ini berkaitan dengan apa? Untuk siapa? Siapa yang menggunakan barang tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. Iya, jadi ini adalah sasarannya atau target pasarnya ya, itu adalah untuk siapa. Nah, barang tersebut disalurkan kepada siapa? Misalkan saya memproduksi tas. Nah, ini nanti akan saya salurkan kemana? Apakah untuk ibu-ibu, untuk anak-anak, atau untuk remaja? Nah, itu ya. Jadi, for whom ini berkaitan dengan untuk siapa barang tersebut atau siapa yang harus menikmati barang tersebut ya. Jadi, bisa disebut target pasarnya, siapakah yang akan dibidik ataukah nanti barang ini dijual kemana. Nah, itu berhubungan dengan masalah for whom. Oke, baik. Jadi masalah ekonomi modern juga ada 3 ya, ada what, how, dan for whom. Baik, kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi masalah pokok ekonomi itu ada 2. Yang pertama, ekonomi klasik. Yang kedua ada ekonomi modern. Nah, untuk ekonomi klasik itu terdiri dari 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi ini adalah kegiatan menambah nilai guna barang atau kegiatan memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, distribusi adalah penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Terus yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi ini adalah apa tadi? Kegiatan mengurangi nilai guna barang ya. Oke, masalah yang kedua, menurut aliran ekonomi modern ada what. What ini adalah barang apa yang akan diproduksi. Nah, ini berkaitan dengan jenis, jumlah ya. Kapan barang tersebut diproduksi. Jadi berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh produsen. Yang kedua ada how. How ini berkaitan dengan bagaimana barang tersebut diproduksi. Nah, jadi how ini menyangkut efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Nah, masalah how ini berkaitan dengan
proses produksi, misalnya bagaimana barang tersebut diproduksi, terus siapa yang melaksanakan proses produksinya, terus teknik apa yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga ada for whom. Nah, for whom ini adalah untuk siapa barang tersebut diproduksi. Konsumennya siapa? Jadi setelah produksi barang, terus kita proses dengan teknik tertentu atau dengan cara produksi tertentu. Nah, setelah menjadi barang jadi, nanti baru kita distribusikan barang tersebut untuk siapa? Siapa konsumennya? Oke, baik. Itu tadi materi kita hari ini. Apakah ada yang belum jelas? Apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami? Tidak, Bu. Ya, oke. Baik. Baik. Ya, kalau sudah jelas, berarti kita lanjutkan ya. Nah, ini tugas kelompoknya. Coba. Ini tugas kelompoknya ya, nanti dikerjakan, didiskusikan dengan kelompoknya. Nah, kelompoknya kan kemarin sudah saya bagi ya. Jadi nanti kalian tinggal mengerjakan tugasnya, kerjakan di buku tugas ya, nanti ngumpulkannya satu aja, diupload di Google Classroom ya. Ini ya tugas kelompoknya. Coba ya, ketika kamu mempunyai modal sebesar 1 miliar, usaha apakah yang akan kamu buat? Nah, tinjaulah dengan permasalahan ekonomi modern, what, how, dan for whom. Jadi kamu punya uang 1 miliar, terus kamu pengen buat apa ya, usaha apa yang akan diproduksi. Terus berikutnya how. Nah, bagaimana memproduksi barang tersebut? Setelah itu kamu tinjau dari for whom. Nah, setelah barang tersebut jadi, kira-kira kamu distribusikan atau pangsa pasarnya siapa, gitu ya. Nah, kalau sudah, nanti kalian jelaskan alasan kalian memilih usaha tersebut. Misalkan saya pilih toko baju. Nah, itu kenapa alasannya? Alasannya apa membuka usaha toko baju tersebut ya? Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, jadi uang Bisa, 1 Bu. miliar ini benar untuk usaha ya, bukan untuk beli iPhone ya. Oke, jadi nanti jawabannya ya untuk usaha ya, jangan untuk beli iPhone. Oke, baik. Oke, untuk hari ini kita sampai di sini ya. Untuk pertemuan selanjutnya ini, kita akan belajar tentang sistem ekonomi. Nanti kalian pelajari dulu ya sistem ekonomi itu apa, terus apa saja macamnya ya. Oke, baik. Untuk hari ini saya akhiri sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, tugasnya jelas ya? Jelas, Bu. Iya. Jelas, Bu. Baik, Bu. nanti dikerjakan, terus dikumpulkan di Google Classroom. Jangan lupa ya, satu kelompok satu saja. Tidak usah semua mengumpulkan. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri di sini. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Ya, terima kasih ya.